Yohanes 3 ayat 1-8 kita membaca bergantian. Saya mulai dulu. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru Yusuf Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, karena Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara sadar atau tidak, ini bagian yang saudara baca, itu salah satu bagian yang paling penting di dalam kitab suci. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan lagi tentang yang namanya keselamatan. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita menghargai anugerah yang terbesar ini. Kita menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita boleh hidup setiap hari menikmati anugerah berkat Tuhan. Itu dasarnya apa? Dasarnya, alasnya itu. Darah Kristus yang memberikan keselamatan itu. Saudara-saudara, hari ini kita disadarkan kembali tentang keselamatan melalui percakapan dua orang. Yaitu Yesus dan Nikodemus. Ini luar biasa, saudara. Yohanes itu murid yang dekat sekali dengan Tuhan. Dan dia catat percakapan ini. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, saudara. Conversation ini. Tetapi percakapan ini menjadi begitu penting. Karena Nikodemus itu dimasukkan di dalam Injil ini. Menjadi perwakilan seluruh umat manusia. Yang berdosa berdiri di hadapan Tuhan yang kudus. Itu poinnya, saudara. Bagaimana dia berdiri mewakili seluruh umat manusia termasuk kita semua di sini sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan yang maha kuasa. Apa yang dipercakapkan, saudara, isinya? Itu satu topik yang begitu esensi. Lahir baru. Itu satu hal yang sangat krusial, saudara. Yang sangat inti sekali di dalam keselamatan dalam Kristus Yesus. Lahir baru. Pertanyaan kuncinya, saudara. Apakah kita sudah yakin kita sudah dilahirkan baru? Ini bukan soal akademik, saudara. Bukan soal kekayaan, kesuksesan. No such thing. Karena itu persoalan fenomena di luar. Lahir baru itu di dalam. Saudara-saudara, jikalau seseorang mengabaikan apa yang tertulis di dalam ayat-ayat ini, berarti dia tidak sadar dia sedang berdiri di jalan yang lebar. Senang-senang. Di jalan yang luas, penuh kesuksesan, kelimpahan, saudara-saudara. Tapi ujungnya menuju kebinasaan. Saudara, jangan terlalu memperhatikan hal-hal yang sementara. Kejar hal yang rohaniah. Pagi ini kita diingatkan kembali. Selalu introspeksi. Firman Tuhan itu banyak berisi ayat-ayat yang memberikan kekuatan. Penghiburan, saudara. Jangan kamu takut. Ratusan kali setiap hari. Jangan takut. Jangan gentar. Tapi justru, saudara, pagi ini di dalam hal lahir baru, kita justru harus hidup takut dan gentar.
mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Karena itu bukan dilihat manusia, saudara. Tapi kita berdiri di hadapan Tuhan yang sedang mengawasi kita. Sama seperti Nikodemus dan Yesus. Selalu waspada, saudara. Karena lalang dan gandum itu tumbuh sama-sama. Oh, saudara-saudara, sadarkah hatimu? Lalang dan gandum itu tumbuh sama-sama. Ayat-ayat seperti ini diberikan oleh Tuhan supaya kita mawas diri, selalu waspada. Tidak boleh take it for granted. Apalagi yang sudah di dunia sukses. No. Saudara kembali. Jangan take it for granted anugerah Tuhan di dalam keselamatan. Lahir baru itu persoalan hati kita di hadapan Tuhan. Tapi itu kelihatan di luar, saudara. Terbukti di dalam kehidupan kita. Ada tanda-tandanya dari seorang yang sudah lahir baru. Apa yang kita bisa belajar dari ayat-ayat ini? Saya ingin mengajak saudara merenungkan 3 hal, saudara. Yang pertama, kita diberitahu bahwa betapa lemahnya seseorang itu. Dia terbukti bisa menjadi seorang Kristen yang kuat. Nah, ini saudara. Firman Tuhan itu selalu berisi pengharapan. Selalu berisi dorongan, kekuatan. Di dalam bagian ini, saudara, kita diajar satu fakta bahwa orang itu bisa berubah menjadi lebih baik. Di dalam anugerahnya, saudara, Tuhan sanggup merubah orang yang kelihatan lemah di awal. Saudara, tidak ada pengharapan, penuh keraguan, tetapi ternyata dia bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat. Kita diajar oleh firman Tuhan, saudara, betapa goyahnya seorang itu ketika awal menjadi Kristen mengikut Tuhan. Tetapi terbukti di sini dia berubah menjadi seorang Kristen yang luar biasa, saudara-saudara. Yohanes memberitahu kita tentang orang ini. Dia seorang Farisi, namanya Nikodemus. Saudara, firman Tuhan berkata adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Di sini ada 2 hal yang bisa kita pelajari mengenai Nikodemus di ayat yang kita baca pertama itu, saudara. Dikasih tahu adalah seorang Farisi. Seorang Farisi itu, saudara, dia begitu ketat menjalankan hidup keagamaan dia. Kesalehannya tidak bisa kita bandingkan, saudara, dengan diri kita. Luar biasa. Disiplinnya, saudara, di dalam doa, puasa, memberi perpuluhan jauh lebih hebat dari kita. Paling tidak di mata manusia, saudara, dia bisa dilihat sebagai yang paling layak. Karena Farisi itu terbaik di dalam segala sesuatu. Budaya, etika, mengerjakan seluruh hukum Musa secara hurufiah, saudara, sampai ratusan butir. Kesalehannya, pendidikannya, baik teologi di dalam kitab-kitab perjanjian lama maupun akademik sekuler, luar biasa, saudara. Farisi tidak banyak, saudara-saudara. Maka Nikodemus itu paling layak mewakili umat manusia berdiri di hadapan Tuhan. Dia sedang mencari arti hidup melalui agama. Tapi sayangnya dia tidak pernah menemukannya, saudara. Sampai dia bertemu Yesus. Jadi perjumpaan dia dengan Yesus begitu berkuasa merubah seluruh hidup dia. Saudara, banyak orang sukses di dunia, tetapi gagal di dalam relasi dia dengan Yesus. Maka hidupnya terpecah-pecah, fragmented. Hatinya tertekan, tidak boleh sadar, saudara-saudara. Datanglah kepada Yesus. Hanya Dia yang menciptamu bisa memberi kelegaan kepadamu. Itu sebab saudara-saudara, pertemuan Nikodemus dengan Yesus ini dipakai Tuhan supaya dicantumkan di dalam kitab suci. Menjadi contoh bagi kita. Bahwa orang yang kelihatan sukses menurut dunia, kenyataannya gagal. Karena dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, itu Farisi. Ya, yang dia berdiri di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan di dalam ayat itu dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Apa sih itu artinya, saudara?
pemimpin agama Yahudi itu. Dia berarti anggota Sanhedrin. Itu saudara cuma 70 orang yang dipilih. Orang yang hebat-hebat, pinter-pinter. Jadi itu punya kuasa hukum terhadap seluruh orang Yahudi di dunia ini, saudara. Sanhedrin itu. Dicatat perkataan Yesus kepada Nikodemus bahwa dia adalah seorang guru Israel. Waduh, luar biasa, saudara. Maka berarti dia adalah guru terbesar di Yerusalem. Ada tradisi saudara mengatakan dia itu berasal dari keluarga yang aristokrat. Ya, punya garis keturunan dari Makabe. Saudara tahu Makabe itu pemimpin pemberontakan di abad kedua sebelum Masehi. Melawan musuh-musuh Israel. Jadi Nikodemus itu bukan orang biasa, saudara. Dia orang yang luar biasa. Dia seorang pemimpin yang terpelajar. Bangsawan yang jujur. Itu semua saudara, kesungguhan dia dipaparkan di dalam ayat ini. Kedudukan dia, pendidikan dia, ditambah dengan satu fakta saudara. Yang paling penting bahwa di akhir hidup dia saudara di sini. Akhirnya dia berespon kepada Yesus. Itu yang luar biasa. Sehingga semua ini saudara menjadikan Nikodemus itu menjadi satu studi. Ya, studi kasus yang sempurna yang dipakai Yesus untuk mengajar kita semua tentang keselamatan. Yesus sudah memberikan kita contoh yang terbaik, saudara, yaitu orang Farisi. Ya, mewakili kita semua orang-orang dari dunia ini, saudara. Sangat serius terhadap iman, dia memisahkan diri dari orang lain, tidak mau bergaul, saudara, takut ketularan najis. Sampai orang Farisi itu di hari Sabat, saudara, itu tidak bawa makanan lebih berat daripada sebuah buah ara yang kering. Atau bawa susu lebih banyak dan dia bisa teguk sekali. Supaya mereka tidak melanggar Sabat. Itu saudara, sangat memelihara keagamaannya. Sangat serius dengan iman mereka. Tetapi sekarang Nikodemus itu yang jauh lebih tua dari Yesus, saudara. Dia datang kepada Yesus. Itu satu, saudara. Hatinya itu. Rendah hati. Itu tidak ditulis di situ. Tapi kan Nikodemus itu lebih tua dari Yesus. Jauh, saudara. Jarang ada orang yang lebih tua mau datang ke orang muda belajar. Itu jarang sekali. Tapi dia itu rendah hati, itu yang dinilai oleh Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan itu, saudara. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Dia mau rendah hati datang kepada Yesus. Karena apa, saudara? Karena jiwanya goncang. Jiwanya gelisah. Tidak ada kedamaian, saudara. Dia khawatir akan jiwanya. Dia mengalami kegelisahan. Dan dia datang kepada Yesus di malam hari. Nikodemus yang punya segalanya, seorang guru besar, saudara, politikus, budayawan yang tinggi. Tapi kosong hidupnya. Sungguh Tuhan, tidak ada artinya, saudara. Betul-betul. Punya apapun di dalam dunia, kalau tidak punya Yesus itu tidak ada artinya. Ini diwakili oleh Nikodemus itu. Dia datang kepada Yesus yang kosong. Dia kosong hidupnya, saudara. Gelisah hatinya. Dicatat Nikodemus itu datang di malam yang sepi. Di kota Yerusalem, saudara. Untuk bicara kepada Yesus yang dia panggil Rabi. Bayangkan, saudara, pertemuan dia dengan Yesus. Muka dengan muka. Itu luar biasa, saudara. Itu dia tidak pernah sadari. Itu satu pertemuan yang begitu penting di dalam hidup dia. Yang waktu itu dia sendiri tidak menyadarinya, saudara. Kadang Tuhan itu memberi kita kegelisahan di dalam batin kita, saudara. Supaya kita boleh datang mendekat kepada dia. Itu tujuannya. Supaya kita boleh datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Kenapa Nikodemus datang malam-malam, saudara? Karena waktu itu imannya belum bertumbuh. Saudara-saudara, waktu itu dia masih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dia takut nanti pikir, aduh, orang pikir saya apa? Saya guru besar, ahli pidato. Datang kepada orang muda seperti ini. Bisa-bisa viral kemana-mana, saudara. Nikodemus takut kalau kunjungannya ini diketahui orang lain. Nanti kenapa-kenapa. Itu sebab dia datang malam hari. Karena Nikodemus itu tidak punya cukup iman, saudara. Dan keberanian untuk datang kepada Yesus di siang hari bolong.
Tetapi kitab suci memberitahu kita, saudara, kalau kita baca dengan teliti di bagian yang lain, Nikodemus ini ketika sudah lewat beberapa waktu lamanya, dia berubah, saudara. Nah ini poinnya. Dia bisa ketakutan, dia bisa lemah, saudara, tidak. Tapi dia berubah. Di mana, saudara? Di dalam satu kejadian di hadapan orang-orang Yahudi. Waduh, dia begitu terang-terangan berani membela Yesus. Apa yang dia katakan, saudara, waktu itu? Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya? Itu dia ucapkan di hadapan Farisi, saudara, dan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi itu. Dia membela Yesus. Itu yang luar biasa, saudara, perubahan itu. Dan di dalam satu kejadian lagi yang luar biasa, saudara, di mana semua rasul lari meninggalkan Yesus. Dia tidak, saudara. Dia malahan apa? Dia menghormati jenazah Tuhan kita. Aduh, luar biasa, saudara. Dia berani. Nikodemus itu adalah orang yang membantu siapa, saudara? Yusuf dari Arimatea. Untuk menguburkan Yesus. Itu rasul lari semua. Waktu itu, saudara. Justru yang di awal kelihatan hebat-hebat itu akhirnya malah lari. Ini memberitahu kita, saudara, Nikodemus itu berubah. Dia awalnya penuh keraguan, berakhir dengan keberanian. Ada perubahan, saudara. Apa yang terjadi di akhir itu lebih baik dari yang di awal. Itu sebab kita diajar, kita tidak boleh menganggap remeh pekerjaan Tuhan, meskipun hal itu kecil di awalnya. Coba lihat Nikodemus, saudara. Seringkali kepada orang semacam Nikodemus, kita menganggap dia tidak menerima anugerah. Karena di awalnya itu langkahnya kepada Tuhan itu begitu pelan, saudara. Takut-takut, jiwanya tidak yakin dan banyak kelemahan. Tetapi satu fakta mengajarkan, saudara, kita harus belajar justru bahwa Tuhan menerima orang seperti ini. Jikalau dia datang kepada Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Ada satu ayat di dalam Matius 12:20. Itu sifat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Bukan seperti kita. Sifat Tuhan kita itu menerima, mengerti, saudara. Itu Matius 12:20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu tuh artinya orang yang ada kekurangan, ada kelemahan, datang sama Tuhan tidak akan dibuang. Tuhan tuh ngerti sifat manusia. Itu kan diomongin waktu Yohanes Pembaptis itu, saudara. Kenapa dia tidak besuk saya? Coba tanya, apakah dia itu Mesias? Kan begitu, saudara. Kasih tahu jawabannya. Saudara-saudara, ini sikap Yesus memperlakukan orang lain. Dia menerima setiap orang datang kepada dia, begitu agungnya. Dia tidak tawar hati, saudara. Terus menanamkan kebenaran di atas bumi. Sampai keadilan itu ditegakkan. Itu ayatnya. Jadi saudara, di dalam segala hal, itu pasti ada permulaannya. Mereka yang awalnya terlihat paling berapi-api, itu belum tentu bertahan. Harus hati-hati, saudara. Tidak tentu mereka yang bertahan itu diuji oleh waktu, saudara. Firman Tuhan memberi kita contoh. Siapa, saudara? Yudas Iskariot. Saudara ingat Yudas Iskariot kan ya? Dibandingkan dengan Nikodemus itu apa, saudara? Dia sudah jadi rasul loh. Dia sudah menyembuhkan orang sakit, ya, mengadakan mujizat, saudara-saudara. Itu Yudas Iskariot. Saudara, ikut kelompok yang Yesus itu 12 orang. Nikodemus belum ada apa-apa. Saudara-saudara, dia masih belum berjalan di dalam kerohanian itu. Masih merangkak. Tetapi Yesus mengerti dia, saudara. Faktanya Nikodemus itu berani membantu menguburkan juru selamatnya yang disalibkan. Sementara Yudas Iskariot itu, saudara, yang awalnya berapi-api justru akhirnya apa, saudara? Mengkhianati Yesus. Yang satu mengangkat jenazah, menguburkan. Yang satu malah mengkhianati Yesus, pergi gantung diri. Hati-hati, saudara. Ini menjadi sesuatu fakta yang tidak boleh kita lupakan. Ada lalang, ada gandum di dalam kerajaan Tuhan. Saudara, bukan artinya kita ikut Tuhan itu tidak boleh berapi-api. Bukan itu. Saudara, maksudnya. Tetapi api itu harus dijaga. Seperti api di bait suci
itu dijaga terus menyala. Pagi dan sore nyalakan terus. Saudara-saudara. Karena perubahan itu selalu terjadi. Di dalam Tuhan ada perubahan. Makin baik, saudara. Seorang Kristen seperti Nikodemus yang awalnya begitu ragu-ragu, ternyata berubah menjadi orang Kristen yang begitu berani. Kita tidak boleh menganggap remeh hal kecil yang dikerjakan seorang Kristen. Meskipun dia masih sering ragu, sering khawatir, satu hari dia bisa berubah, saudara. Tuhan bisa merubah dia menjadi orang Kristen yang kuat, yang saleh, yang pemberani. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Yang kedua, bagian yang kita baca tadi, itu memberitahu kita bahwa keselamatan itu digambarkan oleh lahir baru. Lahir baru itu istilah Kristen, saudara. Yang paling indah, paling penting adanya. Manusia tidak cukup dilahirkan sekali ke dunia. Dia harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara. Bagian ini mengajarkan kita tentang keselamatan. Satu perubahan yang dahsyat di dalam diri orang itu. Perubahan itu saudara dikasih tahu kita. Istilahnya apa saudara? Lahir baru, Yesus bicara. Itu. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini dia bicara tentang keselamatan. Yaitu lahir baru. Dan dia katakan kepada Nikodemus, saudara. Sekali lagi diulang, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Waktu itu Nikodemus kan bingung, saudara. Saya sudah tua, gimana masuk perut mama lagi, terus lahir lagi keluar. Nah, itu pemahamannya itu sangat duniawi, saudara. Di sini Nikodemus itu penuh dengan pencapaian secara manusia, saudara-saudara. Tapi tetap jiwanya yang hilang itu. Solusinya cuma satu, saudara. Kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Apa sih, saudara, artinya itu? Air dan roh itu. Jadi air itu menggambarkan firman, saudara. Dan roh itu adalah Roh Kudus. Ya. Jadi firman Tuhan ini di sini dari air dan roh itu mengajarkan kepada kita, saudara. Keselamatan itu dari awal sampai akhir bukan usaha manusia, tapi pemberian Allah, saudara. Karena firman itu datang dari surga. Sama Roh Kudus juga turun dari surga. Dari sejak awal, saudara, Tuhan yang memberikan benih iman itu di dalam jiwa kita. Tidak ada kita boleh sombong, saudara-saudara. Tidak ada. Oh, saya boleh menginjili orang lain. Hebat, saudara. Berapa jiwa sudah saya menangkan kepada Tuhan. Tidak. Itu semua pekerjaan Tuhan karena dia sudah menaruh benih iman itu kepada orang yang akan kita injili. Itu saja. Saudara, tidak ada usaha kita, kehebatan kita. Itu mirip, saudara. Benih iman itu seperti digambarkan di dalam kelahiran baru itu kan ada satu lahir, itu ada proses kehamilan, saudara. Jadi mirip. Benih iman itu yang menyelamatkan, saudara, ditaruh di dalam jiwa kita. Itu seperti sel telur. Lalu ketika benih firman itu masuk, saudara. Ya, penginjilan dilakukan, saudara. Firman dikabarkan. Itu menembusi sel telur iman yang Tuhan sudah taruh di hati kita itu. Itu sebabnya terjadi apa, saudara? Pembuahan di situ. Itu namanya lahir baru. Bukan kesaksian kita, saudara, yang melahirbarukan. Tapi firman selalu yang boleh menghasilkan pembuahan itu. Karena firman itu ketemu, saudara, dengan sel telur itu. Yaitu iman yang sudah Tuhan taruh. Semua kerjaan Tuhan, saudara. Itu kehidupan rohani boleh terjadi. Hidup yang awalnya dari Tuhan sendiri. Tidak ada hubungannya, saudara, dengan dunia ini. Lahir kembali tidak ada hubungan dengan kelahiran kita di dunia ini. Tidak ada hubungannya, saudara. Kita semua dilahirkan ke dunia itu tidak membawa iman. Tidak ada yang lahir ke dunia membawa iman. Dari awalnya, saudara, orang Yahudi itu justru punya kesalahan. Makanya Nikodemus bilang seperti itu, saudara. Karena saya kan keturunan Abraham. Kenapa, saudara? Kamu harus bilang saya dilahirkan kembali. Saya secara keturunan yang hebat itu Abraham. Ya kan? Tapi Yesus berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali dari firman dan Roh Kudus itu, kamu tidak bisa masuk surga. Apa sih hebatnya kita itu, saudara? Jadi untuk bisa masuk surga itu harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus.
Saudara, itu artinya satu perubahan yang total. Perubahan dari lahir baru itu, saudara. Dari keinginan kita, karakternya itu ada tandanya, saudara. Tandanya itu yaitu. Orang yang sudah dilahirkan baru itu pasti ada tandanya, saudara. Tandanya itu. Satu perubahan yang total. Kebiasaannya jadi baru. Keinginannya jadi baru. Penilaiannya jadi baru. Harapannya baru. Ketakutannya juga baru, saudara. Dulu kepada manusia, sekarang kepada Tuhan. Saudara datang ke gereja itu bukan lihat muka pendetamu, bukan, saudara. Lihat wajah Tuhan itu. Saudara, itu yang intinya, saudara. Kalau saudara mengerti itu, beres rohanimu. Saudara. Jadi kita makin meninggalkan hidup kedagingan dan hidup kita makin dipimpin oleh roh. Nah ini saudara-saudara. Yesus berkata apa yang dilahirkan dari daging itu daging. Apa yang dilahirkan dari roh itu roh, saudara. Kenapa, saudara? Karena daging itu kan manusia lama, ya. Artinya, saudara, manusia lama kita. Jadi setelah manusia itu dilahirkan baru, saudara, pertanyaannya kemana manusia yang lama? Kan harus berubah total, saudara. Di mana manusia lamanya itu? Apakah saudara dihilangkan atau disucikan, saudara, 100%? Tidak. Masih tetap ada, saudara, di dalam diri kita. Sisa-sisa manusia lama itu, dosa itu. Nah justru itulah saudara, hidup kita itu yang sudah lahir baru tetapi masih ada sisa dosa di dalam manusia lama itu. Itu sebabnya kita itu peperangan terus. Saudara, antara keinginan daging dan keinginan roh. Kita digoda untuk berdosa, saudara. Tetapi kita diajar untuk hidup dipimpin roh. Itu sebabnya kita senantiasa, saudara, berdoa. Tuhan tolong aku, bukan andalkan kekuatan sendiri, saudara. Saya tahu Tuhan, manusia lama saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga kuasanya itu tidak lagi menguasaiku. Itu benar, saudara. Tetapi berilah aku kemenangan. Untuk tidak hidup lagi didominasi oleh dosa. Keinginan yang egois, saudara-saudara. Firman Tuhan memberitahu kita hidup berkemenangan itu. Bagaimana sih caranya, saudara, hidup berkemenangan itu? Firman Tuhan tuh kasih tahu kita dua hal, saudara. Ada yang harus dibuang, ada yang harus dimasukin. Itu. Ingat ya, saudara. Bagaimana caranya di dalam peperangan rohani itu? Kita bisa sukses, saudara, hidup dipimpin roh. Sementara kita masih bertubuh. Ada yang harus dibuang, ada yang harus dimasukkan. 1 Petrus 2 ayat 1-2. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang dimasukkan itu apa, saudara? Air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan itu. Jadi ada yang harus dibuang, ada yang harus dimasukkan. Itu harus dibuang itu, saudara, bukan tanpa usaha kita. Harus ada usaha kita, saudara-saudara. Tetapi Tuhan yang memberi kita kekuatan. Itu intinya, saudara, manusia yang lahir baru. Jadi yang dibuang itu semua pikiran kita yang jahat-jahat itu, saudara. Fitnah-fitnah kita itu dibuang keluar dari hati kita, saudara. Yang dimasukkan ke dalam itulah air susu yang murni dan hal-hal yang rohaniah itu. Sehingga makin hari itu terus kalau yang dimasukkan itu banyak, saudara, keluar terus dimuntahkan yang jelek-jelek itu, saudara. Kita makin mirip sama Yesus. Iya dong, saudara. Kalau air di satu gelas yang keruh, saudara, dimasukin terus. Yang keluar, yang keruh itu kan keluar terus, saudara. Emas juga kan gitu, saudara. Dibakar terus itu keluar semua. Kotoran-kotorannya sama. Jadi istilahnya, saudara, manusia baru itu harus diberi makan. Tetapi manusia lama itu biarin kelaparan, saudara. Jangan dikasih makan terus. Ini dua hal ini harus dikerjain. Jangan cuma, oh ya terus belajar. No. Harus ada usaha kita membuang itu. Biarin dia kelaparan, saudara. Kalau disuburin terus ya, saudara, susah. Kita sering tidak sadar terus kasih makan kepada manusia lama, saudara. Itu. Gimana caranya?
pikir duniawi, buat dosa, saudara. Itu munafik, dengki, iri hati terus, saudara. Maki-maki orang, saudara. Tetapi firman Tuhan itu air susu yang murni dan rohani itu yang dimasukkan. Itu sebabnya saudara, manusia baru itu harus terus dikasih makan yang bergizi itu. Iya kan saudara? Air susu yang murni itu yang bergizi itu. Itu untuk roh kita, bukan untuk tubuh kita, saudara-saudara. Itu firman Tuhan. Satu-satunya makanan bergizi yang bisa mempertumbuhkan manusia baru kita, itu cuma firman, tidak ada yang lain. Tidak bisa yang lain, saudara. Buku psikologi tidak bisa menolong kita, mempertumbuhkan rohani kita. Tidak bisa, saudara. Kita mau makin kenal Tuhan itu, orang bahagia. Itu kan ayat yang kita baca tadi, saudara. Orang yang bahagia itu orang yang makin kenal Tuhan. Saudara mau baca buku psikologi, makin kenal Tuhan? Tidak bisa. Baca buku pendidikan, makin kenal Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Pengetahuan kita tentang kebenaran harus terus bertambah. Kita semakin kuat firman itu. Saudara, rajinlah membaca firman. Merenungkan firman siang dan malam. Itu orang bahagia. Waktu saudara itu 24 jam, saudara dipakai apa? Gitu. Jangan saudara membaca buku-buku lain, saudara, lebih dari firman. Jangan. Karena itu sumbernya, saudara. Ini ayat tulisan ini memberi kita hidup. Gitu. Memberi manusia baru kita itu hidup. Ya saudara, sementara manusia lama kita biarkan kelaparan. Jangan terus dikasih makan. Rohani kita, saudara, memberikan pertumbuhan kepada manusia baru. Apa katanya saudara? Buah roh itu manusia baru kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu. Saudara, itu tandanya. Kalau kita sudah lahir baru itu tandanya. Dan segala yang buruk-buruk itu makin dibuang keluar, makin dibuang keluar. Sementara yang baru kasih kita bertambah, sukacita, damai sejahtera, makin sabar, lemah lembut, makin bisa menguasai diri. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Yang terakhir, poin ketiga. Apa yang diajarkan bagian yang kita baca ini adalah sesuatu perbandingan, saudara, yang Yesus pakai menjelaskan kelahiran baru. Itu apa saudara? Ayat 7. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, kita harus memperhatikan di dalam ayat-ayat ini perbandingan yang dipakai Tuhan kita di dalam menjelaskan kelahiran baru. Ya, Yesus melihat Nikodemus itu bingung, saudara, dan heran dengan hal yang baru saja dia dengar. Itu sebabnya mau masuk ke perut mama, lalu dilahirkan kembali, saudara. Tetapi Yesus menolong pikirannya yang kebingungan itu. Dia bilang apa, saudara? Pakai gambaran angin. Saudara, kalau tahu angin, ya, angin itu kan sesuatu yang misterius, ya. Tidak bisa kita ngerti loh sama pikiran kita, saudara, angin itu. Yesus berkata, engkau tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Itu angin, saudara-saudara. Itu sifat angin. Kita tidak bisa menangkap angin kan, saudara? Nggak bisa. Kita juga tidak bisa lihat dia. Angin itu kemana, saudara, pergi? Tidak bisa. Jadi angin tidak bisa dilihat. Kita bisa melihat air, saudara, pohon. Tapi angin tidak bisa. Hanya pohon daunnya gerak, itu berarti ada angin. Saudara, air yang mengeriak, itu ada angin. Kalau kita merasa, saudara, ada angin bertiup, kita tidak tahu dari mana asalnya. Angin itu bertiup sampai berapa jauh, kita juga tidak ngerti. Tapi angin itu tetap bisa kerasa. Itu berarti angin itu ada, saudara. Itu meskipun banyak hal yang kita tidak tahu tentang angin, tapi kita itu, saudara, tidak bisa membuat angin itu tidak ada. Dia tetap ada, saudara. Meskipun tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat. Nah, itulah, saudara, perbandingan yang Yesus kasih tahu Nikodemus, bahwa itulah pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak tahu, saudara. Ada orang Kristen yang tahu kapan lahir baru, ya saudara. Wah, dengan tanggalnya, dengan ininya. Tapi kan kebanyakan tidak tahu kita. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu kita tidak tahu.
Bagaimana saudara keselamatan itu datang dari Tuhan? Kapan saudara, siapa yang mau diselamatkan? Kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya saudara, kalau orang mati, ya kita kan semua saudara, kalau belum lahir baru itu orang mati ya. Saudara, orang mati rohaninya itu bisa mendapat kelahiran baru, itu satu mujizat yang besar. Ya saudara, itu satu mujizat. Orang bisa jadi orang Kristen, itu adalah mujizat saudara. Tidak perlu kita cari mujizat yang lain. Orang bisa jadi Kristen, itu mujizat yang paling besar. Saudara-saudara, angin itu sesuatu yang misterius, datang dari Tuhan sendiri. Di dalam kedaulatannya, bukan diatur oleh manusia, saudara. Tuhan menetapkan siapa yang mau dia lahir barukan. Kita tidak bisa mengerti pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita juga tidak bisa tidak percaya pekerjaan dia. Dia terus bekerja sampai hari ini. Yesus berkata, angin bertiup kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi kamu tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Angin itu misterius, saudara. Tetapi selalu keberadaannya itu diketahui. Dari bunyinya. Dari pengaruhnya, saudara. Yesus mendengar, engkau sudah mendengar suaranya. Di mana, saudara? Kita mendengarkan kalau di bawah pohon, oh angin daun bertiup, saudara. Kita dengar. Kalau dia lewat dari jendela, kita dengar, saudara. Mata kita melihat daun yang bergoyang di pohon-pohon, awan yang bergerak di langit, saudara. Kita yakin angin ada. Selama saudara dunia ini ada pergerakan seperti itu, Roh Kudus itu terus bekerja. Kita tidak boleh putus asa, saudara. Dia terus bekerja. Sama seperti angin yang menggerakkan itu. Kita tidak bisa lihat itu, saudara, angin itu. Tapi pekerjaannya kita bisa melihat. Saudara-saudara, kelahiran baru itu tidak bisa disembunyikan. Itu artinya, saudara. Bukti kelahiran baru itu selalu terlihat di dalam buah roh yang dikeluarkan orang itu. Setiap orang yang sudah lahir baru itu punya hidup yang baru, saudara. Tapi bagaimana Roh Kudus merubah dia tidak ngerti, saudara. Tapi dia setiap hari kok ada kecintaan kepada firman yang lebih. Ada kasih kepada orang yang lebih. Itu pekerjaan bukan dari dirinya sendiri. Itu dari Roh Kudus. Saudara, mungkin angin itu bertiup lemah di hati kita. Menyuruh kita tuh kembali sama Tuhan, saudara. Kadang angin itu bertiup dengan kencang. Saya percaya angin yang bertiup kepada Nikodemus itu kencang sekali, saudara. Sampai dia punya keinginan haus itu datang kepada Yesus. Itu minta, saudara, angin seperti itu. Kuasa Yesus yang besar itu harus menggetarkan hati kita. Untuk kita tuh mau hidup lebih cinta Tuhan. Mau hidup lebih mencintai hal yang rohani, saudara. Sehingga kita datang rendah hati. Sadarlah, saudara, lahir baru itu harus dimiliki untuk masuk kerajaan surga. Itu ayatnya hari ini, saudara. Dan tandanya apa? Itu Rasul Yohanes menulis lagi di dalam surat-suratnya, saudara. Yang pertama, setiap orang percaya, saudara. Setiap orang yang lahir dari Allah, berarti yang sudah lahir baru, itu tandanya seperti ini, saudara. Dia percaya Yesus adalah Kristus. Juru selamat dia. Yang mati untuk dia. Dosa-dosanya. Pribadi. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berdosa lagi. Bukan artinya tidak bisa jatuh, saudara. Tapi hidup dia bukan didominasi oleh dosa itu, saudara. Dosa itu bukan menguasai dia. Tetapi Roh Kudus yang menguasai dia. Tapi itu firman Tuhan. Seorang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Tidak didominasi oleh dosa, tetapi dia melakukan kebenaran. Jadi selalu bukan pasif, saudara. Ada yang melakukan kebenaran. Ketiga, saudara. Seorang yang lahir dari Allah itu mengasihi saudara-saudaranya. Dan yang terakhir, saudara. Seorang yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Banyak pikiran dunia menyeret kita, saudara. Apapun itu bentuknya, perjudian, perjinahan, apapun, saudara, namakan sendiri. Tetapi orang Kristen yang sudah lahir baru bisa menolak itu semua. Saudara, karena dia dijanjikan akan diberi roh di mana dia bisa mengalahkan dunia. Itu, saudara. Jadi kita tidak ada alasan, saudara, sebetulnya. Oh, saya ya memang beginilah. Saudara masih lemah orangnya, jadi pergi ke tempat pelacuran terus. Tidak bisa, saudara. Harus ada tandanya.
Harus ada perubahan itu. Saudara-saudara, Yesus berkata ada gandum dan lalang tumbuhnya sama-sama. Gereja di segala zaman juga menghadapi kenyataan ini. Itu menyedihkan hati saya sebetulnya, saudara. Ya, tapi Tuhan berkata begitu. Di dalam gereja itu ada lalang, ada gandum. Saudara, kita semua harus mengintrospeksi diri. Harus, saudara. Ini ayat yang penting hari ini. Dibaptis, ikut perjamuan kudus, jadi anggota gereja, saudara melayani, itu bukan bukti kita sudah lahir baru. Sama seperti Yudas Iskariot juga lakukan semua itu, bahkan ikut Yesus kemana-mana. Saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apakah kita sungguh-sungguh percaya sama Yesus? Ya, tanda-tandanya tadi. Apakah kita mau mengalahkan dunia? Mau mengasihi saudara-saudara? Mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat, saudara? Apakah kita mau membuang segala yang jahat tadi? Masukkan air suci, air yang murni itu, firman itu. Itu tanda-tandanya, saudara. Dia lebih suka firman. Gitu, dimasukkan. Dan membuang hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, anugerah itu memang nyata. Tetapi ada tanggung jawab kita. Ya, ada dua hal sebagai penutup saya kasih tahu saudara. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Itu anugerah Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan. Roh yang baru akan kuberikan di dalam batinmu. Itu janjinya. Tetapi jangan lupa, saudara. Di dalam beberapa ayat sesudah itu, firman Tuhan juga kembali mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu terhadap janji itu. Apa, saudara? Aku ingin supaya kamu meminta daripadaku. Itu, saudara. Meminta itu memohon, berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara, betul-betul datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan. Meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi kamu. Yaitu apa? Yaitu, saudara, menaruh roh yang baru itu. Saudara-saudara, itu sebab berdoalah sungguh-sungguh untuk hati yang baru itu. Setiap orang Kristen juga harus introspeksi. Kalau sudah terlalu hidup bergelimangan, saudara, di dalam take for granted itu, bahaya. Saudara, doktrin itu memang, saudara, sekali manusia diselamatkan itu pasti diselamatkan. Itu betul, saudara. Tapi saudara tahu dari mana, saudara, orang yang sudah diselamatkan, kalau tidak ada tanda lahir baru itu. Gitu, saudara. Jadi tanda-tanda mengerjakan keselamatan, takut dan gentar itu harus tetap ada. Dan Tuhan meminta anugerah. Minta kita hari ini berdoa sama dia. Minta dia kekuatan itu. Karena kita tidak bisa kerjakan sendiri, saudara. Minta kepada Tuhan apa yang hendak kulakukan bagi kamu. Wah, luar biasa, saudara. Berdoa sungguh-sungguh. Rohnya yang melahirbarukan kembali itu. Saudara. Tetapi di satu sisi tanggung jawab kita berdoa. Yang kedua, firman itu menghidupkan kita, saudara. Mazmur Daud 119 ayat 93. Aku tidak melupakan titah-titahmu, Tuhan. Sebab dengan itulah engkau menghidupkan aku. Wah, luar biasa, saudara. Ingat firman Tuhan. Baca firman Tuhan, saudara. Dengar firman Tuhan. Jangan terus mengeraskan hati. Jikalau firman Tuhan berbicara di dalam hati saudara. Firman Tuhan memberikan saudara kehidupan, kedamaian, kekuatan, sukacita di dalam hati kita masing-masing. Dua hal, saudara-saudara. Doa kepada Tuhan. Baca firman. Saudara, buang segala yang jelek itu. Masukkan yang bagus ke dalam hati kita. Sehingga kita terus hidup itu mengeluarkan buah-buah roh. Dan hidup kita makin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.